Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rukoya, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Malimping. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek praobservasi dalam kegiatan supervisi. Kebetulan sekarang saya bersama Ibu Irma Hairani, guru bimbingan konseling di SMA Negeri 1 Malimping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Irma? Gimana Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bu Irma, terima kasih atas waktunya. Insya Allah pada hari ini kita akan melaksanakan persiapan praobservasi pelaksanaan supervisi di kelas. Nah, jadi kegiatan ini tentunya bertujuan untuk mengembangkan diri sebagai seorang guru termasuk ibu sendiri. Nah, selain itu untuk pengembangan diri ibu dan evaluasi kedepannya agar pembelajaran di kelas lebih baik lagi. Saya berharap seperti itu. Baik, untuk yang pertama, kira-kira Bu Irma, kapan pelaksanaan supervisi yang akan dilakukan oleh Bu Irma? Untuk supervisi nanti bisa dilaksanakan. Saya itu ada jam di minggu depan ada layanan klasikal. Mudah-mudahan nanti ada waktu ya bisa untuk disupervisi oleh Ibu Rukoyah. Jadi insya Allah di minggu depan. Minggu depan. Baik, tepatnya hari Rabu ya Bu Irma ya? Ya, Hari Rabu pelaksanaan supervisinya. Baik Bu Irma, untuk di hari Rabu depan bagaimana? Silakan Bu Irma mungkin menjelaskan tujuan dari layanan klasikal tadi ya, layanan bimbingan klasikal. Yang diharapkan itu dari kegiatan supervisi nanti bersama saya apa itu? Untuk layanan klasikal nanti kebetulan nih saya karena baru masuk ya Bu ya. Jadi saya ingin mengidentifikasi gaya belajar siswa dulu, gaya belajar anak seperti apa. Nanti saya akan menjelaskan materi seputar gaya belajar. Kemudian mungkin kalau waktunya mencukupi akan ada tes yang mereka nanti bisa capai. Kemudian harapannya ketika disupervisi ya saya sudah pasti ada kekurangan atau kelebihan dari diri saya bisa mengetahui itu. Mungkin kan kalau selama mengajar di kelas saya tidak tahu apa kurangnya, apa lebihnya gitu ya, karena tidak ada yang memantau gitu. Mudah-mudahan dari supervisi ini saya bisa belajar untuk mengembangkan diri lagi menjadi guru yang lebih baik. Oke, baik Bu Irma. Tadi kan pengembangan yang tercapai adalah anak mengenal bagaimana gaya belajar dan anak bisa mengetahui gaya belajar masing-masing. Oke, baik. Mencakup dua hal tersebut. Selanjutnya, pengembangan apa yang akan dicapai oleh Bu Irma sendiri? Dengan mereka, dengan anak-anak tahu gitu ya Bu, dengan anak-anak tahu gaya belajarnya, sudah bisa diambil kesimpulan mungkin ya, kalau mereka tahu gaya belajarnya, mudah-mudahan selama pembelajaran bisa berjalan dengan efektif, aktivitas belajar mereka juga bisa berjalan dengan lancar karena lebih mudah untuk bisa memahami materi ke depannya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Baik, bagus sekali ya Bu Irma ya, harapannya seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk strategi di kelasnya, kira-kira strategi apa yang akan Ibu persiapkan dalam layanan bimbingan klasikal dengan materi tersebut? Kalau untuk strategi Bu, biasanya saya itu menggunakan PowerPoint gitu ya. Nanti dibuat media pembelajaran yang interaktif lah ya. Jadi PowerPoint-nya nanti didesain sedemikian rupa biar anak juga lebih melihatnya itu lebih semangat gitu ya, lebih tertarik untuk membaca dan mendengarkan ketika saya juga nanti menyampaikan gitu ya. Ditambah mungkin ketika di kelas pasti kan anak ada rasa bosan nih ketika mendengarkan terus gitu ya. Jadi nanti bisa diselingi dengan ice breaking gitu, misalkan bisa di pertengahan atau mungkin maupun di akhir gitu. Jadi sebisa mungkin ketika anak sudah mulai kurang fokus, nanti saya bisa diselipkan dengan ice breaking. Baik, sangat bagus sekali ya strateginya. Saya sangat menantikan bagaimana nanti di kelas itu seperti apa. Selanjutnya mungkin Bu Irma, harapan apa yang Bu Irma harapkan dari supervisi yang akan kita lakukan nanti? Harapannya untuk saya seperti tadi, mungkin dengan di supervisi ini saya bisa tahu apa yang menjadi kekurangan saya dalam mengajar, apa yang perlu saya perbaiki. Selain untuk diri saya, pasti juga untuk diri siswa gitu ya.
Mungkin selama ada yang memantau apakah siswanya cenderung aktif atau ada yang kurang pasif, itu juga menjadi pembelajaran untuk mereka. Jadi pembelajaran ini bukan hanya untuk saya tapi juga untuk siswa-siswa saya. Baik, semoga harapan kita dapat tercapai ya Bu Irma ya. Ya. Terima kasih Bu untuk kegiatan pra-supervisi ini, pra-observasi. Semoga nanti supervisi yang akan kita laksanakan berjalan dengan lancar dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih Bu Irma. Iya, sama-sama. Dan silakan kembali ke aktivitasnya. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam. Belajar saya, kalau tahu gaya belajar kalian, nanti kalian akan lebih efektif lagi belajarnya, lebih paham lagi. Oh, berarti ketika kalian menyerap informasi dari guru, kalian lebih pahamnya yang mana. Misal ada yang kayak belajarnya visual, kalau visual melihat, berarti ketika disajikan tulisan atau PowerPoint atau gambar, nah kalian lebih mudah mendapatkan menyerap informasi melalui tulisan atau gambar tersebut. Kalau ya gaya belajarnya audio ya, mendengar, nah berarti dia lebih paham ketika yang mempraktikkan langsung. Jadi kalian lebih paham ketika kalian memegang barang langsung atau langsung mempraktikkannya. Nah, dari ketiga pilihan gaya belajar tadi, tidak ada yang paling bagus yang mana, yang paling baik yang mana. Jadi ya semuanya baik, tergantung dari kalian masing-masing aja. Jadi dengan kalian tahu, nanti kalian akan lebih efektif lagi belajarnya, lebih mudah untuk menyerap informasi atau materi yang disampaikan oleh guru. Jadi sekilas seputar tentang gaya belajar. Kelas kalian. Mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan seputar gaya belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Ibu tutup pertemuan sore ini dengan mengucap adalah silakan kalian beres-beres, persiapan untuk pulang. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebulan kemarin kan kita bisa ke sini ya, kemarin kita melaksanakan supervisi ini ke Bukoi. Nah, kegiatan kayak 5 kali ini dengan tujuan saya datang ke sini salah satunya yang pertama itu menjalankan program belajar katanya tersebut yang Bukoi ya. Yang kedua kita menindaklanjuti hasil dari P2 terkait dengan bertiga akademi. Terus bagaimana CGP di sini sudah menjalankan program belajar, di mana di dalamnya ada pelajaran negosiasi, KSE, berikut dengan bagaimana kesulitan kulit. Dan nanti nyatanya tadi untuk kegiatan yang persiapan di bawah karya itu Yoga sudah di coaching secara dulu Sudah. terkait apa tuh? Kemarin pemberian layanan klasikal di kelas. Gimana perasaan? Senang, ada dengan Senang ya Bu ya, dalam berdegar. Pengalamannya apa Bu? Pengalamannya setelah di supervisi ada beberapa hal sih yang terkait teknik pembelajarannya, evaluasi kayak diselipkan ice breakingnya, dengan cara menguasai kelas juga ada terkait itulah seputar penguasaan di kelas. Tadi kan ada kata menguasai kelas. Ini kuat apa ya? Sesuatu seorang guru yang mampu menguasai kelas itu seperti apa? Yang bisa menguasai kelas itu yang bisa memfasilitasi semua murid. Jadi anak fokusnya ketika kita menjelaskan sesuatu, fokus anak tidak terbagi. Menurut saya seperti itu. Terbagi ya. Hal yang dilakukan seperti apa? Biar fokusnya. Biar fokusnya. Biasanya tadi karena kemarin jelasin tentang gaya belajar, jadi saya fokusnya yang gaya belajarnya
visual, dia simpannya di tempat duduknya paling depan gitu kan. Yang auditori di tengah, biasanya kinestetik biasanya paling belakang karena mereka lebih senang bergerak kan ketika belajar, nggak bisa diem gitu apa mungkin bahasanya seperti itu. Itu dilakukan sebelum observasi atau pas observasi menentukan anak ini apa namanya sebelumnya. Pembelajaran sudah diberikan tes terlebih dahulu. Jadi proses yang dibuka itu ada pembicaraan Iya. dengan saya. Dibahas lagi di apa yang dibicarakan di itu? Terkait pengelompokan gaya belajar, pengelompokan gaya belajar dan strategi pengajaran di kelasnya teknik. Biasanya mau diskusi atau ceramah. Asesmen apa yang kira-kira? Kemarin pakai asesmen gaya belajar yang sudah tersedia di Google ya gitu. Jadi memang untuk asesmennya kita belum punya gitu ya Pak. Jadi mengambil yang sudah ada di Google aja. Asesmen diagnostik ya. Jadi tadi menarik ya. Jadi dalam mengelompokkan itu kita menggunakan asesmen diagnostik yang mengukur sejauh mana tadi pilihan itu kan kepemimpinan murid, suara, kita apa lagi buku kepemimpinan murid itu. Voice, suara, terus voice, sama ada lagi pilihan ya, kepemilikan. Oke, ya Bu Irma ya. Ada yang perlu disampaikan Bu Irma pengalaman dari terkait dengan apa namanya coaching dengan Bu? Ada pengalaman baru ya, mungkin sebelumnya saya kurang paham gitu ya, atau belum tahu asal di coaching. Oh, berarti caranya seperti ini. Jadi ada pemahaman baru yang saya dapat. Yang menariknya di mana? Yang menariknya yang menariknya lebih ke cara untuk bisa tadi menyesuaikan dengan anak gitu Pak. Karena kan bisa jadi saya mungkin selama ini terlalu monoton gitu Pak ke siswa gitu kan. Berarti ada triknya mungkin sambil menjelaskan bisa diajak ngobrol anaknya gitu. Sambil bercanda sedikit lah, diselipkan gitu. Lebih memahami anak. Lebih memahami. Berarti kan sesuatu yang tidak kita saling memahami tidak ada. Iya, betul Pak. Oke, kalau gitu. Rencana tindak lanjutnya bagaimana ke depan? Dengan adanya komunitas belajar ini. Rencana tindak lanjutnya pasti evaluasinya apa yang perlu diperbaiki pasti akan saya perbaiki nanti terkait di kelas dan juga dengan siswa pastinya. Tapi kan masalah perbaiki tadi di situ penekanan ya Ibu memang sudah menemukan yang mana nih yang perlu diperbaiki, mana yang harus dikembangkan lagi, mana yang sudah benar. Jadi itu akan menjadi rencana tindak lanjut. Memang sudah dibuat jadwalnya? Kombel. Ya. Sudah sih Pak, jadi kita kombelnya itu setiap hari Jumat sore. Jadi ketika anak-anak memang yang jadi pengguna kurikulum ya, terus ada beberapa jadwal kayak gitu PR yang diadakan. Berarti ini belum kolaborasi ya? Memang guru BK-nya berdua? Untuk mungkin kalau pure BK-nya mesti kita berdua, tapi memang ada guru yang berbantukan dari guru BK kita ada sekitar 3. Nah, yang berikutnya kira-kira nih Bu Ko ini dengan Bu Irma ya, Bu Irma di komunitas belajar ini kaitkan dengan aksi nyata Bu Koi di lokasi juga apa yang Bu Koi rencanakan itu apa yang sudah direncanakan apa sudah berjalan Yang terakhir itu karena kemarin hasil evaluasi rapor pendidikan ya, biasanya kan kita jadi dasarnya rapor pendidikan ya? iya rapor pendidikan terus sama penilaian PAT, PAS dan PAS dan PAT. Dan biasanya kan kita sudah menggunakan berbasis teknologi ya, IT ya, ujiannya. Karena kita mau khususnya guru BK, nah, kita menemukan banyak ketidakjujuran siswa. Nah, jadi terus siswa juga ada yang memang beberapa siswa yang memberikan saran supaya kita tetap menggunakan Google Form tapi tabnya tuh supaya nggak bisa kebuka Bu, maksudnya yang lainnya gitu.
Jadi untuk mengurangi contekan-contekan gitu. Terus setelah itu kita ngobrol sama manajemen juga, pihak IT dan sebagainya. Muncul aplikasi gitu Pak, aplikasi dimana selain ternyata peruntukan yang untuk ujian, di sana juga peruntukan yang untuk penyimpanan data siswa. Dan menariknya, karena kemarin kan kita hanya ngobrol gitu ya Pak, ternyata kalau pihak IT lebih memahami gitu hasilnya seperti apa. Di sana juga ada feedback dari siswa gitu Pak. Ada ibaratnya kayak kotak saran, memang belum maksimal, akan itu sudah menjadi luar biasa. Ada kotak saran dari siswa, entah itu misalkan datanya yang kurang dan sebagainya atau permasalahan, bisa memilih guru di sana, guru yang ingin dia misalkan pemberian saran atau minta pertolongan, misalnya bisa. Kan untuk saat ini mungkin fokusnya aplikasi tersebut untuk pelaksanaan ujian. Jadi lebih kepada yang poin terakhir itu anak lebih nyaman dengan siapa dia bercerita. Nah iya, berharapannya seperti itu. Pilihan ya, kalau pilihan anak. Apa namanya program ini? Smart M1. Singkat dari Smart M1 itu sebenarnya aplikasi Malinpik 1. Oh, Smart M1. M1. M1 Malinpik 1. Oke. Smart M1. Apa M? M-nya Malinpik. Smartnya itu pintar. Oh, pintar ya. Itu sudah dibuat kalau dipakai aja. Sudah. Oke, berarti tinggal dipresentasikan di luar teman ya. Ini Mudah-mudahan. kalau kali berbeda. Mudah-mudahan nanti ya. Oke, itu aja Bu Niro. Terima banyak Bu Koy ya sudah ganggu waktu aktivitas di sekolahnya di rumah. Satu hal apa yang mau disampaikan Bu Niro terkait Bu Koy? Semangat selalu untuk selalu berinovasi pastinya dan membimbing saya yang masih junior ini. Memang lebih mudah siapa? Kalau lebih tua kan ada potensi itu. Pastinya semangat untuk terus berkarya. Oke, itu aja. Bu Irma ya, luar biasa sekali. Saya mengapresiasi. Saya baru dengar karena ada keterlibatan unsur-unsur warga sekolah dari unsur IT, kurikulum, siswaan. Ini luar biasa sekali ya Bu Koy. Kan berkaitan dengan PA dan PAS. Ini kenapa mengambil program ini sehari-hari ketidakjujuran anak dalam mengerjakan soal. Iya. Tetapi ada sisi plusnya di sini juga bisa mengukur sejauh mana pilihan anak dengan siapa dia yang nyaman untuk bercerita. Apakah menunjukkan guru BK-nya saja atau gimana gitu kan. Tapi yang jelas ini bukan kepada personal gurunya, tetapi bagaimana keberpihakan pada murid. Bagaimana kita memberikan pelayanan yang maksimal sehingga anak lebih nyaman dan apa yang menjadi tujuan pembelajaran mereka, guru mereka bisa tercapai. Itu saja mungkin Bu Koy, Bu Irma, saya ucapkan terima kasih. Saya doakan selalu sukses dan jangan putus untuk berinovasi. Baik, terima kasih Pak Firda. Semoga kedepannya lebih baik lagi.